pada medio September 2014, dokter yang menangani melakukan operasi pengangkatan rahim dan indung telur pada Ria Irawan. Hanya seminggu operasi pengangkatan tersebut, Ria Irawan harus menghadapi ujian sekali lagi. Kali ini, dokter memvonisnya terkena kanker kelenjar getah bening stadium 3. Bahkan, penyakit ini telah menyebar hampir ke seluruh bagian tubuhnya. Ria sempat kaget menghadapi ujian yang demikian bertubi-tubi. Namun seperti sebelumnya, ia berupaya tegar serta menjalani semua petunjuk dokter untuk berperang melawan penyakit yang tengah bersarang di tubuhnya. Ya Mirsa, kalau berbicara soal kanker, mungkin yang terlintas di benak Anda adalah kata-kata takut, frustasi, atau hidup Anda sudah berakhir. Atau mungkin Anda akan bertanya-tanya, berapa waktu lagi yang saya miliki untuk bisa hidup setelah divonis menderita penyakit kanker. Namun itu tidak menjadi pilihan bagi tamu saya yang sudah hadir malam hari ini, Ria Irawan, yang tadi sudah Anda saksikan. Selamat malam Mbak Ria. Malam. Mbak Ria boleh dibilang orang yang hidup dengan kanker yang sangat baru sekali ya, baru. Di 1 tahun belakangan. Iya, walaupun di keluarga dari ibu saya itu hampir sudah hal yang familiar sangat. Karena dari 8 om tante saya, tiga yang sudah meninggal, 2 masih hidup, 2-nya lagi ibu saya yang punya kelainan jantung dan adiknya ibu saya yang sehat. Semua karena kanker. Yang lain kanker. Oke. Survivor kanker atau penyintas kanker itu ya istilahnya. Nah, mungkin sebagian orang tidak bisa setenang seperti Anda yang kita Kamu aja hadirkan nggak malam hari tenang. ini. Ya, saya mendengarkan cerita tadi, waduh, ada banyak tadi cerita yang saya dengar, wow, luar biasa apa yang Anda alamin dan bisa sampai seperti ini. Boleh diceritain Mbak Ria, dari awalnya mungkin dulu, ketika pertama kali Mbak Ria mendengar atau menerima vonis dari dokter, apa yang Anda lakukan? Yang saya dengar dari dokter bahwa kanker saya sudah di stadium 2 awalnya itu di meja operasi. Mungkin prediksi keluarga saya di 1B, 2 gitu deh. Karena saya masih di meja operasi. Waktu awalnya kenapa saya bisa sampai meja operasi, mental saya cuma disiapkan untuk histerektomi, pengangkatan rahim. Karena saya sebenarnya ada penebalan rahim, saya bukannya kanker serviks, saya endometrium. Endometrium ya, kanker rahim. Jadi waktu rahimnya diangkat, terus saya harus dicek rahimnya ke patologi. Dari 2 jam rencana operasi jadinya 6 jam. Dan saya terbangun di tengah operasi. Saya pikir ini lagi syuting apa ya, lampu gitu kok banyak. Terus nih wardrobe nggak ini banget sih. Pakai dokter di mana-mana. Gitu. Terus gitu. saya baru ingat, iya saya lagi di meja operasi. Terus hasil patologi keluar, ternyata indung telurnya sudah tidak bisa diselamatkan. Jadi yang tadinya saya mentalnya cuma nggak punya rahim, melepas angan-angan ingin punya anak karena saya belum pernah hamil, belum pernah melahirkan, sekarang status saya single, itu udah selesai ya, sebagai perempuan, selesai nih udah ya. Over udah saat itu. Udah. Terus saya tidak siap untuk menopause. Jadi kegalauan saya ini tadinya udah pasrah tidak berahim, sekarang harus persiapan mental untuk perempuan kan kalau menopause katanya saya mau persiapan kayak misalnya perawatan kulit, apa nutrisi yang harus saya penuhi. Itu berjalan seiring waktu karena ternyata lagi di operasi yang tanggal 30 September 2014 kemarin ini itu saya dibiopsi. Adakah organ lain yang terkena juga? Ternyata hasilnya? Ternyata di tanggal 16 Oktober bagian kelenjar bagian pelvis kanan saya, karena kelenjar getah bening ada di leher, ketek dan lipatan paha. Saya kena di panggul yang di bagian paha, di pinggul. Itu hanya berselang 2 minggu dari setelah operasi. 2 minggu. Mbak, apa yang Anda bayangkan saat itu ketika baru saja selesai? Kemoterapi.
kemoterapi. Iya. Siap nggak Anda dengan Hal itu yang saat itu? paling saya takuti dari 2009 saya tidak mau melanjutkan tindakan apa yang dokter sarankan. Saya sampai harus pindah dokter dari berbagai negara. Nah ini nih, sebelum lanjut berbagai negara, biasanya kalau orang divonis kanker itu kan minta Saya pendapat belum kankernya kedua. dulu nih. Belum, Saya masih waktu miom. dulu masih miom aja Oke. tuh udah takut. Itu kan orang biasanya minta Apalagi second kita opinion ke dokter perempuan mana. di Indonesia. Perempuan di Indonesia belum punya pasangan atau tidak bersuami, apalagi saya artis harus datang ke dokter kandungan. Pasti Ibu-ibu semua- sebelahnya lagi isi ya, Bu isi toge. Semua mata akan menuju kepada Anda begitu ya. Hah? Semua mata menuju kepada Anda Pasti pasti. akhirnya ya udah saya jadi nggak nyaman untuk berobat di Indonesia. Itu masih satu Itu jadi mungkin hal yang yang beban. sahabat saya sekarang Julia Perez rasakan, kenapa dia sampai nangis-nangis di infotainment jual jual rumah, jual mobil. Oke, artinya yang Anda rasakan luar biasa, tidak hanya beban karena penyakit, tapi beban psikologis dari luar juga masih Iya, sangat dan besar biasa ya. tradisi budaya and the blah Ya. and the blow itu. Oke, nah kemudian bagaimana akhirnya Anda bisa, tadi kan sempat Ya, denial nih. akhirnya, Nanti kita lanjutkan. ganti Oke. dokter sampai 20 dokter. Tidak hanya second opinion, tapi 20 20th opinion. opinion. Oke, kita lanjutkan bagaimana akhirnya Anda bisa seperti sekarang, bisa menerimanya Oke. dan menjalani hidup saat yang berbeda dari dokter yang Anda jalani ya Iya. ketika itu ya. Iya. Kenapa? Karena Bukan memang Anda tidak bisa berbeda. menerima. 20 dokter yang berbeda dengan pendapat yang sama sebenarnya. Iya, 20 dokter berbeda dengan pendapat yang sama. Iya. Kenapa? Karena Anda memang tidak bisa menerima saat itu atau? Pertamanya aku dengar kata-kata di biopsi apa kan gitu ya. Sebetulnya kalau dari awal udah bisa ditanggulangi, nggak separah ini. Cuma untuk di biopsi, terus dengar kata-kata biopsi itu adalah kuret, di asosiasi saya tuh langsung aborsi. Padahal ya karena saya belum pernah melahirkan, belum pernah hamil, jadi nggak ngerti gitu. Terus saya udah mulai berapa harganya, di Singapura beda, di Indonesia beda. Jadi setiap tindakan apa saya selalu nanya biaya Itu juga. tahun berapa itu? 2009 waktu 2009. itu. Itu yang mengakibatkan Anda belum bisa menerima ya pada saat itu. Iya, terus pengen ala-ala punya bayi tabung, saya harus diinseminasi buatan karena pengen lihat nanti jalannya sperma bener nggak. Jadi itu saya lakukan di Singapura. Artinya pada saat itu Anda belum bisa menerima dan masih punya keinginan untuk bisa hamil dulu gitu. Iya. Nah, akhirnya sampai bisa menerima, oke, this is I have to face it, ya udah, gimana caranya pada saat itu? Pertama karena saya nggak punya pasangan hidup. Kedua karena memang saya juga doa saya dijawab dengan adanya BPJS. Jadi saya benar-benar 0 rupiah pengobatan saya. Walaupun kalau misalnya saya memang punya asuransi, tapi asuransi itu kalau udah urusannya sama rahim, disangkut pautnya maternity itu agak susah kan, harus reimburse entah berapa lama, dan saya juga harus menyiapkan uang kayak gitu. Nah, Intinya pada biaya juga. oke, itu juga membuat Anda ringan ya. Tapi ketika harus dengan selang waktu 2 minggu nih Mbak, ketika Anda baru selesai operasi dan udah ada lagi nih, iya udah selesai nih, udah nggak ada lagi kankernya. Udah kayak lahir kembali, terus tadinya sama ibu saya sama kakak saya. Seminggu setelah tanggal 30 September saya datang ke sana, ternyata hasil patologinya belum keluar. Akhirnya sampai saya diemin dulu, sampai saya yakin kalau saya sehat, udah mengatur rencana-rencana juga, rencana hidup dan pekerjaan. Tanggal 20-an saya datang, tapi tertera di kertasnya tanggal 16, kertas itu sebetulnya udah keluar. Jadi saya baru masuk ke ruang dokternya, belum sampai duduk jek, dokternya bilang, ternyata kamu harus di kemo, getah beningnya positif. Ternyata Tuhan punya rencana lain. Dok, belum nempel kali dok. Enggak, saya senang sama kamu tuh, pasiennya semangat. Dok, terus akhirnya saya langsung eho jantung, bener jantungnya dudak, duk ya, dilingkarin sama dokter jantungnya. Kecemasan ada memang ya, tapi Itu gimana tarik napas lagi? kayak nggak nyampe paru-paru. Udah gitu aja. Nah, Tapi akhirnya ya udah, eho jantung bagus, akhirnya cek darah. Jadi di proses untuk ke kemonya itu persiapan mental yang berbeda. Sekarang sudah berapa kali proses Saya kemo baru yang Anda tanggal 13 November kemarin, kemo yang pertama. Nanti 3 Desember kemo yang kedua. Dan karena saya dengan penuh semangat ini itu di kemo pertama sudah hasil tesnya dan kembali tes darah ini
dari 6 kali rencana kemo itu syukur alhamdulillah, biar mampus itu sel udah mulai ngambang. Jadi saya cuma 3 kali kemo. Insya Dari Allah 6 benar. kali. Insya Allah benar. Apa mungkin faktor semangat dari Anda juga mungkin berpengaruh nggak sih Mbak Ria kalau Anda Pengaruh melihatnya? minder kan dia. Sel kankernya Karena minder. waktu saya di CT scan nggak kebaca loh, walaupun udah pakai kontras CT scan-nya. CT scan juga itu cobaan mental yang lain lagi. Saya pikir di foto doang ya, bisa pose selfie biasa gitu. Ternyata dimasukin cairan kontras, dimasukin yang belum dari cairan anal itu. Oke, tadi Anda bilang tantangan beda nih soal kemo. Apa sih yang membuat Anda takut kalau berdasarkan pengalaman Anda Saya sebelumnya? juga pernah bikin film pendek Viva L tentang kanker darah. Memang waktu itu saya sampai marah-marah sama talent saya, sama aktris saya, supaya dia seperti yang saya inginkan. Dan saya juga pernah di film Bila Saatnya Tiba yang dari film kisah nyata, dan film Elegi Buat Nana saya kena leukemia. Jadi dari semua film yang saya perankan dan saya sutradarai, Anda sudah punya pengalaman harus terlebih dulu. begitu kalau kemo. Jadi ya saya kemakan omongan sendiri, padahal nggak apa-apa kemo itu. Pergi Apa ke yang kemo, paling ditakutkan? Pergi ke kemo bukan seperti pergi ke tempat penjagalan. Anggap aja itu kayak lagi ke salon kecantikan di infus vitamin. Nah, ini yang mungkin orang-orang tidak memiliki ya semangat seperti ini. Gimana Anda akhirnya bisa bersahabat dalam tanda kutip kalau saya bisa bilang dengan penyakit yang Anda derita saat ini? Iya, saya sih nggak mau bersahabat, tapi ikhlas itu yang saya perjuangkan untuk Itu semampu. PR-nya ya, harus ikhlas. Itu Iya, kan bukan karena hal saya yang pikir mudah. takut itu sama Allah. Malu sama diri sendiri. Jadi kenapa kita harus takut sama kata-kata kanker? Kenapa kita harus takut sama kata-kata kemo gitu? Kita takut sama Allah. Jadi modalnya awalnya ngerti banget. Aku coba ngerti apa artinya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Udah Nah, ngomong-ngomong Anda bilang selesai mengerti deh. soal Mau kapan aja lo ambil, ya jangan juga cepet sih ya Tuhan. Aku masih pengen berbuat baik yang banyak gitu. Nah, ini ngomong-ngomong Anda bilang Anda sudah ikhlas segala macam, saya juga sempat baca tuh katanya sudah nyiapin kain kafan segala Mbak Ria. Maksudnya Iya, apa sih? biar nggak ngerepotin aja. Hah? Dan itu simbolis bahwa aku udah ikhlas. Jadi aku juga kurang terlalu mungkin karena psikologi yang terlalu cepet ya. Jadi aku kurang ngatur emosiku juga harus tiba-tiba ada orang-orang yang suruh air daun sirsak lah, terus apalah si buah inilah, ke alternatif itulah, itu tuh pengen nonjok bener rasanya. Nah, Mbak Ria, tapi sebelum dengan sekarang sudah hidup dengan kanker ini, apa sih yang paling berubah dalam hidup Anda? Mulai dari pola hidup kah, gaya makan kah, dan yang lain-lain? Yang paling besar berubah apa? Yang paling aku rasa berubah adalah Dari kalau dulu kita semangat selalu hidupnya ngomong, juga. kalau dulu kita selalu ngomong, dokter yang paling mengerti tentang kesehatan kita adalah diri kita. Ya. Nah itu udah gue jalanin deh. Sekarang aku lagi menjalani bahwa oke, lo masih bisa nyetir, datang ke sini sendiri, oke nyetir. Tapi habis itu jangan lupa ya, istirahatnya, jangan terlalu malam pulangnya, minum air putihnya yang banyak kayak gitu. Kalau dulu Tetap kan kita ngomong mengontrol. aja gitu, dokter yang paling ngerti gue. Kalau belum sampai jerek ngantuk, kayaknya kalau tidur belum sampai ketiduran tuh belum mau istirahat zaman dulu. Apalagi sibuk syuting dan lain-lain gitu Iya. ya, luar biasa makan itu. Nah, kalau sekarang pengaruh juga nggak sih dengan kalau orang dengan penyakit kanker mungkin makannya harus diatur nih, ini segala nggak ada yang nggak boleh, ada pantangannya, ada ininya. Bagusnya kalau aku pikirnya penyakit kanker ini adalah hindari stres. Satu, hindari stres. Jadi lebih baik banyak makan, walaupun banyak musuh nggak apa-apa, tapi banyak makan. Karena kita nanti pengobatan semuanya terdeteksinya dari darah. Kalau aku pikir daging itu nggak bagus untuk kankerku, daging tidak bagus untuk kankerku, tapi untuk darahku bagus. Jadi kalau mau pemeriksaan darah, aku tetap ambil yang protein yang walaupun itu dilarang. Oke, tapi dari dokter juga nggak masalah hal seperti itu, malah diperingatkan, oh jangan makan ini, jangan makan itu. Enggak, yang pasti memang dikurangi. Maksudnya karena gini, karena kita dalam proses pengobatan, kita kan nggak terlalu banyak bergerak, kita nggak bisa olahraga karena di kemo. Kenapa kita nggak boleh olahraga keras karena lagi di kemo? Karena itu yang sel-sel sehatnya pun kan dihancurin kan, dimatiin gitu kan. Tapi karena kita nggak banyak bergerak, kalau kita makannya sembarangan, nanti kalau kita gemuk akan jauh lebih susah untuk penerusan pengobatan untuk badan kita sendiri gitu. Oke, nah Mbak, sekarang kan sudah pada tahap proses
terapi, penyembuhan dan lain-lain. Kalau kita boleh mundur sedikit, ini mungkin juga buat yang nonton kita malam hari ini mungkin bermanfaat. Awal-awalnya apa sih yang Anda rasakan? Mungkin mendeteksi ada penyakit apa yang dirasakan, keluhan-keluhan gitu, gejala awal? Awal sebagai perempuan yang dulunya ada penebalan dinding rahim, terus miom, itu terlihat dari aku pertama kali udah mulai menstruasi. Kalau menstruasi yang darahnya tidak kurang normal, dalam arti banyak, dalam arti bentuknya juga yang mulai hitam apa itu, terus juga jadwalnya juga tidak udah ngaco, terus sakitnya kayak udah setengah kiamat gitu. Sampai akhirnya rahimku sudah membengkak, terakhir rahimku diangkat tuh udah segede pala bayi. Itu sudah mendorong uterus bagian luar. Jadi uterus bagian luarku juga udah abses. Jadi kadang-kadang kalau perempuan tuh suka ngerasa kayak mual, dianggap mah, itu karena memang ada masalah di rahim yang mengganggu sistem si usus itu. Ini yang harus diperhatikan mungkin ya, mendeteksi secara dini. Apapun yang dirasakan, kan orang pada dasarnya mungkin udah paling sakit perut biasa. Aku juga ingetin kalau USG untuk para gadis itu bisa yang dari luar, bisa lewat anal. Jadi kalau misalnya untuk perempuan-perempuan di luar sana yang masih gadis atau yang ibu-ibu yang udah pernah berhubungan ya, walaupun sekarang sudah tidak ada suami, lagi nggak ada suami, itu udah pergi ke dokter kandungan, tetap cek. Kalau ada yang macam-macam, ada yang kepo, ada yang rumpi, tampol.